Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilang Agung Farizi dengan NPM 237533090 dari program studi manajemen informatika kelas 4C. Nah, pada video atau kesempatan kali ini, di sini saya akan ngebahas networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan komputer bisa saling berkomunikasi dengan komputer lain. Nah, contoh dari networking model ini ada TCP atau IP yang paling sering banyak digunakan. Dan juga ada OSI. TCP atau IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda vendor, itu bisa berkomunikasi dengan mudah. Dan terdapat juga layer-layer pada TCP atau IP tersebut. Nah, di sini ada layer-layernya itu apa saja sih? Yang pertama yaitu layer dalam TCP atau IP, yaitu ada application, transport, kemudian internet, dan network access. Dan biar lebih mudah lagi, dipecah menjadi 5, yaitu data link layer, physical layer, application layer, dan transport layer, dan juga network layer. Setiap networking itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer untuk mempermudah kita memahami networking model tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang application layer. Gunanya untuk apa sih application layer ini? Lebih simpelnya lagi dengan bahasa yaitu menjembatani antara aplikasi dengan network. Contohnya yaitu ada HTTP atau HTTPS. Ketika mengirim email, secara tidak sadar, email itu sebenarnya komputer menggunakan application layer. Ketika mengirim email di application layer menggunakan SMPT, yaitu salah satu aplikasi untuk mengirim email, kemudian ketika menerima email dari komputer akan menggunakan application IMAP atau POP3. Nah, di sini saya langsung aja untuk praktekkan pada aplikasi Kisco Packet Tracker untuk menjelaskan tentang layer application layer tersebut lebih detail lagi. Nah, di sini contohnya kita ke end device dulu. Kemudian di sini kita tambahkan PC dan juga satu buah server. Nah, kemudian kita tambahkan yaitu connection. Di sini kita koneksi dari PC ke server. Oh, sebentar, ini belum kepencet ya. Ini. Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita pencet di bagian PC. Nah, di bagian PC ini di bagian desktop ini ada IP configuration atau nama. Nah, di sini kita istilahnya beri nama dulu kepada PC tersebut, yaitu contohnya di sini 192.168.1.1. Nah, kita beri nama seperti ini ya. Kemudian kita silang. Dan untuk server name-nya di sini juga kita kasih nama server name-nya. Di sini kita ke bagian desktop juga ke IP configuration. Di sini kita kasih 192.168.1.0 misalkan ya. Nah, dengan subnet masknya di sini bentar. Oh, tidak bisa 0 ya, berarti 192.168.1.3 misalnya. Dan kita subnet mask, kemudian kita silang. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba untuk ke bagian server di bagian terminal ya. Oh sorry, bukan di bagian terminal, ternyata di bagian CMD. Nah, di sini kita coba hubungkan dengan ping Google, dengan ping IP yaitu 192.168.1.3 misalkan ya. Kita enter di sini. Oke, di sini sudah terhubung ya, atau sudah berjalan. Nah, jika kita ingin lebih detail lagi, di sini kita bisa buka di bagian web servernya. Sebentar. Nah, kita klikkan di sini IP kita 192.168.1.3
1.3 ya. Kita go di sini. Nah, nanti bakalan tampil Cisco paket tracker ini, welcome tulisannya. Nah, kita mau edit nih di bagian welcome to Cisco ini, bisa juga kita edit di bagian service, di bagian index. Kita edit di sini, klik 2 kali. Kemudian di sini kita coba di bagian center sini ya, kita ubah misalkan nama saya yaitu Azizi Gilang. Nah, di sini kita save coba ya. Ya, kita save. Kemudian kita ke bagian desktop lagi, kita refresh di bagian ini. Nah, di sini bakalan terubah ya karena di bagian indeks tersebut. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada transport layer. Apa itu transport layer? Yaitu lapisan keempat dalam model OSI dan TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi end-to-end antara dua perangkat di jaringan, memastikan bahwa data yang dikirimkan sampai dengan aman dan tertutup. Kemudian ada network layer. Network layer ini adalah lapisan ketiga dalam OSI, Open System Interconnection, dan TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk mengatur pengamatan routing dan pengiriman data antar perangkat dalam jaringan yang lebih luas.
Nah, kemudian di sini kita akan mengenal yaitu level sertifikasi pada Cisco. Nah, di sini di dalam jaringan komputer sebenarnya banyak sekali vendor-vendor yang jadi selain Cisco. Itu banyak sekali, ada Mikrotik dan juga Juniper. Ada yang banyak sekali yang terkenal di Indonesia, yaitu salah satunya adalah Cisco. Nah, di sini dalam sertifikasi Cisco ini ada beberapa track. Ada 6 track di sini, yaitu Enterprise, Security, Service Provider, Collaboration, Data Center, dan DevNet. Nah, yang paling terbaru yaitu adalah si DevNet ini. Levelnya sih ada yang pertama level CCNA, kemudian spesialis, CCNI, dan CCIE. Ini merupakan level-level yang terdapat pada sertifikasi Cisco. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengenal device pada Cisco. Nah, di sini saya menjelaskannya tidak secara rinci ya, karena saya juga kurang mengerti, tapi saya akan coba jelaskan. Pada Cisco itu banyak banget router dan switch jenis bisnis yang ada gitu, router dan switch juga untuk perangkat wireless. Dan pada kursus 301 ini, yaitu di sini kita akan mempraktekkan dengan root pada Cisco switch di bagian kiri atas ini. Nah, pada bagian kiri atas ini teman-teman bisa lihat bahwasannya pada portnya ini sedikit ya, kalau di bagian Cisco routernya ini beda dengan LAN yang di bawah ini. Ini sedikit banyak karena untuk menghubungkan, untuk menggunakan switch itu menghubungkan antara network atau antar blok subnet. Jadi nanti ketika router video-video basic sebelumnya, ketika komputer maupun laptop hubungkan ke port, itu router akan mendeteksi serial portnya ini, jadi akan terhubung ke komputer. Nah, di sini yaitu ada yang namanya juga tempat fan ya, colokan fan di sini, dan jaringan. Nah, untuk biasanya kalau laptop-laptop terbaru tuh udah tidak ada lagi ya untuk colokan seperti ini. Sepertinya ini namanya fan, dan ini kabel port jaringan. Nah, untuk mengakalinya itu dengan cara membeli yaitu converter pada USB ini yang di bawah. Jika sudah dicolokkan ke sini, maka nanti bakalan disetting pada device manager di bagian USB serial port ini. Itu nanti bakalan di update driver, yaitu di sini contohnya ada serial lainnya yaitu COM4 dengan speed 9600 dan detail lainnya ini tinggal dikonfigurasi pada putih. Mungkin penjelasannya sedikit ribet, cuman saya akan menjelaskan yang mungkin saya mengerti dari video ini. Kita lanjut lagi.
Oke, selanjutnya di sini yaitu kita akan mempelajari perintah-perintah dasar pada Cisco ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian CLI. Pada Cisco itu di bagian router ini ada yang namanya tanda. Jika tandanya lebih dari, itu berarti kita berada di bagian user. Nah, langsung aja di sini kita coba contohkan untuk perintah yaitu tanda tanya. Oke, jadi pada bagian ini terdapat beberapa perintah yang bisa kita lihat di sini. Itu ada connect, ada disable, kemudian ada show, ada terminal, kemudian ada tracker core. Oke, baik. Kalau tadi kita masuk ke dalam mode user, nah di sini sekarang kita akan masuk yang namanya mode privilege atau mode mode-nya ya dalam router tersebut. Nah, jadi untuk cara masuk ke dalam mode privilege itu di sini kita bisa ketikkan enable. Enter. Nah, nanti ketika sudah di enable bakalan berubah tandanya. Yang lebih dari tadi itu adalah user dan yang pagar ini adalah mode tetap privilege yang dimana kita bisa full access. Nah, contohnya di sini kita tanda tanya lagi untuk perintah tanda tanya lagi. Nah, di sini ada beberapa perintah yang pastinya lebih banyak dari perintah ketika kita mode user. Nah, di sini masih banyak banget. Ada connect, disable, atau disconnect. Ada exit, untuk apa? Exit from the XC. Kemudian ada ping, kemudian ada show, ada terminal, ada trace code, dan masih banyak lagi ya. Oh sorry, di sini ya maksudnya ada auto, ada clear, ada clock, ada connect, ada delete, ada disable, ada enable, eraser. Itu buat apa? Dan di sini ketika kita more itu masih ada lagi dengan cara kita enter. Nah, jika kita ingin lebih banyak lagi, kita klikkan aja spasi. Ini adalah beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk memerintah pada root dalam mode privilege. Oke, mungkin inilah beberapa perintah yang mungkin saya belum bisa jelaskan secara lengkap karena keterbatasan waktu. Kita langsung aja lanjut untuk ke materi berikutnya.
Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu di sini kita akan mencoba untuk perintah dari add. Nah, ini adalah perintah yang dimana sebenarnya lumayan cukup membantu kita sih sebenarnya. Cukup membantu kita ketika kita tuh berada di suatu perintah ataupun suatu komen yang banyak, itu kita harus exit beberapa kali gitu. Nah, untuk kegunaan dari komen dari N ini itu yang pastinya buat kita langsung keluar gitu, biar memudahkan kita dan lebih efisien lagi. Nah, langsung aja di sini daripada ribet, kita coba untuk contohkan. Kita masuk ke dalam mode di sini exit terlebih dahulu ya. Di sini kita coba masuk ke dalam mode privilege. Nah, kemudian kita masuk ke dalam terminal, konfigurasi terminal. Kemudian di sini kita masuk ke dalam integer va01 enter. Nah, di sini jika kita mau exit, ini kita harus exit 2 kali jika kita mau kembali ke menu privilege ya. Nah, di sini belum, kita exit lagi. Nah, baru di sini masuk ke mode privilege. Nah, jika kita gunain N tadi, kita coba ulangi lagi konfigurasi T dulu, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi 0+1 konfigurasi if. Kemudian di sini kita gunakan perintah N ya teman-teman ya. Di sini untuk langsung kita ke dalam mode privilege atau mode mod tadi ya. Jadi ini sangat memudahkan kita buat kita nanti ketika ada perintah banyak atau komen banyak, kita masuk ke dalam sebuah perintah tersebut udah menumpuk gitu, kita harus exit banyak banget gitu ya. Nah, untuk memudahkannya yaitu muncullah perintah N ini untuk kita langsung ke mode privilege ataupun mode user tersebut. Oke, mungkin segini aja untuk praktikum yang bisa saya jelaskan mengenai network model yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai praktikum pada pertemuan pertama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf banget. Kurang lebihnya sekian. Saya akhiri untuk video vlog atau tugas vlog pada praktikum pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.